Hai, halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan aku, Daumi Elik. Ya, kali ini aku berada di rumah kaca ya. Ini rumah kaca yang isinya tuh ya berbagai macam ya kaktus. Ini ada contohnya ada kaktus kelinci guys ya. Kaktus kelinci itu unik ya guys karena emang bentuknya tuh kayak kuping kelinci gitu ya. Nih aku secara dekat ya aku tunjukkan ke kamu seperti ini ya guys ya. Ini tuh ya aku demen banget ngelihatnya. Ini tuh ada di Bandung ya guys, di dalam area hotel gitu. Nah ini tuh duri-durinya ya guys ya, duri-duri si kaktus ini jangan tanya, kalau kesenggol durinya wah bisa-bisa tangan kita kemasukan kayak jarum gitu guys. Jadi harus hati-hati ya kalau menyentuh pohon kaktus ini sangat berbahaya ya. Memang kelihatannya cantik ya, tapi memang yang cantik tuh ya membahayakan. Nah ini dia kaktus kelinci ya, bener-bener penuh dengan duri guys. Hati-hati ya kalau kamu punya anak kecil, jangan sampai mendekati pohon kaktus ini. Jadi terlihat bagus dan lucu tapi tidak sebagus kelihatannya ya. Kelihatannya bisa berbahaya nih kalau kamu misalnya mau beli, itu ada barcode-nya ya, tinggal di foto, di scan gitu, di scan entahlah apa gitu namanya, begitu ya guys. Nah di sini aku nongkrong dulu nih di sini guys ya, nongkrong di depan kaktus. Selain kaktus juga ada pohon yang apa itu, bunga-bunga yang nempel di pagar itu ya, itu yang seperti anggur gitu loh guys ya. Cek ya tuh, ini tuh rumah kaca ya. Emang ini tuh pohon-pohon ini tuh cocok ya, cocok di rumah kaca. Atau dia nggak terlalu suka matahari mungkin ya, makanya ditabiri dengan kaca. Nah jadi guys, ini dia ya yang seperti anggur itu loh. Jadi ya dibuat dinding-dinding yang ada kawat-kawatnya gitu supaya potnya bisa dicantolkan di sini. Ide bagus juga ini ya. Kalau misalnya punya rumah kayak gini, cantik banget. Nah, si kaktus ini guys ya. Tadi kan ada kaktus panjang, ini kaktus yang kayak belimbing-belimbing, ada juga kaktus merah. Jadi semua yang ditanam di sini tuh yang tidak suka air, kadang nyiramnya sedikit air gitu. Dan ini tuh apa ya, kayak cocok di cuaca yang terik begitu guys ya, karena memang butuh airnya tuh sedikit kalau tanaman ini tuh ya. Tidak kayak seperti tanaman yang lainnya harus butuh air banyak, tapi ini airnya sedikit gitu ya. Nah ini tuh pokoknya kalau kesini tuh sejuk. Kalau kesini ya pemandangannya pokoknya betah deh kalau di sini deh ya. Aku tuh selalu kalau main-main ya kemana-kemana gitu senangnya tuh bunga-bunga gitu ya guys, lihat bunga atau tanaman kaktus gitu. Nah guys, nah ini dia ya. Aku tuh ini adalah di area ya, masih di area hotel pastinya ya kan, dan sejuk banget cuacanya juga. Ini kan kayak hutan tapi ada rumah kacanya gitu. Nah itu di belakangku kaktus belimbing ya. Jadi pohon kaktus ini tuh kalau berbuah tuh dimakan enak buahnya guys ya, semacam kayak buah naga gitu loh bentukannya. Dalamnya juga isinya dari buah itu tuh bijinya, maksudnya bijinya tuh kayak biji apa ya, kayak biji randu, bulat-bulat gitu tapi kayak batu gitu, kulitnya tebal tapi ini enak gitu. Rasanya pastinya manis ya, seperti mirip rasa buah naga gitu. Kalau buah naga kan buahnya itu bijinya kan rasanya bisa digigit ya, tapi kalau ini bijinya keras guys ya. Ini sudah cukup tua jadi ada bunga dan buah gitu ya. Ini sih tidak perlu, buahnya tuh tidak perlu harus ada kupu-kupu kesini ya guys, karena dengan sendirinya bisa berbuah gitu. Biasa kan kalau pohon lain kan harus ada kupu-kupu yang menempel lalu hinggap ke pohon lainnya gitu, ke bunga yang lainnya gitu ya, namanya pencampuran serbuk sari. Jadi kalau ini nggak butuh kelihatannya, soalnya di dalam kaca ya, jadinya kayaknya nggak ada kupu-kupu juga kesini. Tuh ini tuh tanahnya dari koral atau dari batu-batu yang dibelah-belah gitu jadi kecil-kecil gitu guys ya. Di kampungku
menyebutnya koral gitu ya, koral. Jadi batu bulat gitu di apa ya, kayak dipecahkan yang menjadi berkeping-keping, itulah yang disebut koral gitu guys. Jadi aku tuh nggak bosan-bosan ya di sini berpose gitu ya. Kadang sesekali orang liatin tapi ya cuek aja, biarin. Aku tuh biarin dianggap ih nih orang ya. Biarin aja dah apa kata orang, yang penting aku happy di sini, bisa lihat-lihat bunga-bunga, lihat kaktus, apapun dilihat di sini guys ya. Jadi kalau kamu ada waktu ya jangan di rumah terus, sesekali tuh pergi kemana kek yang ada tempat bunga-bunga. Nah kalau ini kaktusnya berduri guys, kaktus berduri, jadi semuanya tuh pinggir daunnya tuh duri duri duri. Ini tuh kayaknya sukanya juga di area sejuk ya guys. Jadi pas misalnya kita beli dibawa pulang ke rumah, paling di rumah kan di Jakarta kan panas ya guys ya. Jadi baru 2 minggu aja udah kelihatannya pada tepar itu bunga-bungaannya ya, sudah pada mati gitu ya. Tapi kalau di sini karena di Bandung kan suasananya sejuk ya, walaupun ini kayak tampak terik gitu karena di rumah kaca gitu, tapi kalau apa cuacanya tuh adem gitu guys ya. Beda nih kalau di Jakarta kan panas, bisa-bisa ini suhunya ya di Jakarta bisa kayak 30 gitu ya, tapi kalau di sini kelihatannya cuma 24 ya. Nggak diukur sih karena sejuk gitu. Nah ini dia ya, kaktus berduri, penampakannya sih kayak daun nanas tapi mini gitu, mininya daun nanas tapi dia bertumpuk-tumpuk gitu guys tuh ya, dari kejauhan seperti itu. Hati-hati, aku sih takut kesenggol sih, makanya aku jaga jarak nih sama mereka. Karena kalau sudah kena durinya tuh bakalan amsyong. Jadi kalau misalnya kalau kena duri ini tuh harus cepat-cepat dikeluarkan guys durinya, walaupun itu sebesar tepung ya, kadang durinya kan kecil-kecil banget guys ya, bisa patah di dalam kulit kita, itu bisa bikin kita bengkak gitu, bisa bikin apa kulit yang terkena duri ini bisa bengkak. Jadi sebisa mungkin setelah kena, kalau habis kena duri kan pastinya agak perih ya, langsung dicari itu durinya di mana gitu, atau kita senterin dengan HP gitu ya, ambillah itu duri, jangan sampai ketinggalan, nanti akan menimbulkan bengkak, dan bengkaknya itu sampai kayak seminggu, dan entah di mana kan sudah kena oleh nanah gitu, jadi nggak tahu dia ada di mana tuh yang durinya. Tapi kalau baru kena kan pasti kelihatan tuh warnanya kan agak kuning gitu ya durinya. Nah bisa kedeteksi di mana, langsung diambil gitu guys. Jadi cara penanganan misalnya kena duri seperti ini harus cepat-cepat diambil ya, supaya durinya keluar dari kulit. Kalau dibiarkan begitu nanti lama-lama tangan kita atau kulit kita yang terkena ini langsung bengkak dan ketutup lubang yang barusan kena si duri ini, sudah ketutup, jadi susah dideteksinya di mana itu durinya gitu ya. Jadi sebaiknya langsung habis kena langsung dibersihkan, bagaimanapun harus dicari. Misalnya ketutup kulit ya, kulitnya dikoyak sedikit supaya didapatlah itu si durinya segera mungkin gitu, supaya ya enggak terlalu lama tinggal di permukaan kulit kita gitu. Lalu setelah itu kita teteskanlah dengan betadine, sudah cukup, diamkan, nanti akan sembuh begitu tanpa harus ada bengkak-bengkak dulu gitu guys. Soalnya aku pernah ya kena duri ini sampai beberapa 3 hari rasanya sakit. Dan terima kasih guys sudah nonton. Sekian, wassalamualaikum.